Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neng Azizatur Rahmi dari program studi S1 Keperawatan semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier kepada penyakit DM atau diabetes mellitus. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, ada yang tahu gak sih apa itu DM atau diabetes mellitus? Dan kalau di warga sekitar atau secara awam mungkin sering dikenal dengan penyakit kencing manis. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tidak tahu mengenai apa itu diabetes mellitus. Kalau begitu, mari kita bahas. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit di mana kadar gula dalam darah itu tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Penyakit ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu diabetes tipe 1 di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Selanjutnya ada diabetes tipe 2 di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. Diabetes gestasional yaitu diabetes yang biasanya terjadi saat kehamilan. Yang terakhir, diabetes tipe lain yang dapat timbul akibat kelainan hormon, imunologi, infeksi, ataupun genetik lainnya. Seseorang yang dikatakan memiliki penyakit diabetes mellitus itu penyebabnya disesuaikan dengan tipe. DM tipe 1 penyebabnya itu bisa dari faktor genetik ataupun faktor keturunan. DM tipe 2 itu biasanya dari seseorang ataupun individu yang obesitas itu bisa menurunkan jumlah reseptor insulin dari dalam sel target insulin di seluruh tubuh. Selanjutnya, DM gestasional. Penyebab dari diabetes gestasional ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan DM ini. Akan tetapi, kondisi ini diduga terkait dengan perubahan hormon dalam masa kehamilan. Dan yang terakhir, DM tipe lainnya itu bisa karena penyakit pankreas, bisa karena penyakit hormonal, ataupun bisa dari obat-obatan. Nah, teman-teman, tadi itu mengenai penyebab dari seseorang mengalami diabetes mellitus. Sekarang, apa sih tanda dan gejala seseorang terkena penyakit diabetes mellitus? Biasanya selalu merasa lapar, selalu merasa haus, merasa pusing, penurunan berat badan, sering buang air kecil, lalu gangguan penglihatan, kelemahan, keletihan, dan sering mengantuk. Adapun faktor risiko yang terjadi pada diabetes mellitus, yaitu DM tipe 1 memiliki riwayat keluarga dengan diabetes seperti orang tua, saudara laki-laki, atau saudara perempuan dengan diabetes tipe 1. Yang kedua itu adalah usia, yang biasanya beresiko pada usia anak, remaja, ataupun dewasa muda. Sedangkan DM tipe 2 itu memiliki faktor risiko yaitu kelebihan berat badan, berusia 45 tahun ataupun lebih, memiliki riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2, aktivitas fisik kurang dari 3 minggu sekali. Yang terakhir, diabetes gestasional memiliki beberapa faktor risiko, yaitu pernah menderita diabetes gestasional selama kehamilan sebelumnya, lalu melahirkan bayi yang beratnya lebih dari 9 kg. Selanjutnya, kelebihan berat badan, berusia lebih dari 25 tahun, dan memiliki riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2. Nah, teman-teman, tadi itu mengenai penjelasan tentang penyakit diabetes mellitus. Lalu, bagaimana sih cara mencegah agar seseorang tidak terkena diabetes mellitus? Ada 3 cara atau 3 pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer ditujukan untuk kelompok beresiko yang dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang pola hidup sehat melalui program penurunan berat badan untuk mencapai berat badan ideal, latihan jasmani, dan hentikan kebiasaan merokok maupun intervensi farmakologis. Pencegahan sekunder ialah upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah terdiagnosis DM. Pencegahan sekunder meliputi pengendalian kadar glukosa dan faktor resiko penyulit. Melakukan deteksi dini adalah adanya penyulit dan program penyuluhan yang memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalankan program pengobatan sehingga mencapai target terapi yang diharapkan. Yang terakhir, pencegahan tersier ditujukan pada kelompok penderita diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah
terjadinya kecacatan lebih lanjut, serta meningkatkan kualitas hidup. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin sebelum kecacatan menetap. Pada upaya pencegahan tersier, tetap dilakukan penyuluhan pada pasien dan keluarga. Dan materi penyuluhan termasuk upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Nah, teman-teman, mungkin itu pembahasan mengenai penyakit diabetes mellitus. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.